Puji Tuhan saudara, shalom saudara. Jumpa lagi di dalam YouTube channel Kerinduanku Church hari ini bersama dengan saya Pastor Nathanael Graneda. Selamat Hari Natal bagi setiap kita. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih di momen Natal ini kami boleh menyadari Tuhan Yesus boleh datang ke dunia karena Engkau mengasihi kami, Engkau mencari kami. Kau meninggalkan surgamu yang kudus, surgamu yang berlimpah dengan segala kebaikan, dengan segala kemuliaan, dan kau rela turun ke dunia ambil rupa manusia karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah para gembala. Judul renungannya adalah The Message in the Shepherd Story. Sama-sama kita buka dasar firman-Nya dalam Lukas 2 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 8 dan 11. Saya bacakan bagi setiap kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Kisah ini menceritakan mengenai pertemuan seorang malaikat yang menjumpai seorang gembala. Para gembala yang sedang berjaga-jaga tengah malam di kota. Tahukah saudara, gembala saat itu bukanlah profesi yang menyenangkan atau profesi yang dipandang. Gembala, orang yang bekerja sebagai gembala dianggap sebagai orang yang outcast, orang yang kotor, orang yang dianggap sebelah mata. Dan saat itu Bethlehem bukan sebuah kota besar. Bethlehem bukan kayak, kalau Indonesia itu bukan kayak Jakarta, bukan kayak kota Surabaya mungkin. Bethlehem itu sebuah kota kecil yang kota besar yang. Jadi sebenarnya saudara ada dia seorang gembala yang nggak dipandang dari kota kecil pula. Tapi sebuah kabar baiknya adalah Yesus mengutus malaikatnya menemui orang yang seperti itu. Apa yang dimaksud saya maksud dalam omongan saya ini? Bahwa engkau mungkin boleh kecil Pak, Bu, engkau mungkin boleh gak dipandang, engkau mungkin ditaruh di tempat yang mungkin gak ada yang lihat, it's okay, gak apa-apa. Tapi selama engkau mengandalkan Tuhan dan selama engkau melakukan bagianmu dengan setia, Tuhan tetap bisa pakai Bapak Ibu kok untuk menggenapi visinya Tuhan. Tuhan tetap bisa buka pintu berkat kok bagi Bapak Ibu. Sama seperti para gembala yang gak dipandang dari tempat kecil, dari kota kecil, yang tahu Tuhan kasih malaikat jumpai mereka dengan sebuah visi, dengan sebuah pemberitaan, dengan sebuah kabar sukacita. Yesus yang sama bisa temui saudara, bisa jumpai saudara, bisa berikan saudara sebuah pemberitaan sukacita jika engkau sungguh-sungguh akan bagianmu. Dan pesan hari ini adalah, pertanyaannya adalah, pesan apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah pertemuan malaikat dengan para gembala ini. Yang pertama adalah pesan yang kita pelajari adalah adanya pesan mengenai sebuah pengharapan. Pengharapan yang saya maksud, kita baca ayatnya dalam Lukas 2, 10 dan ayatnya yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11 nih. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya suka ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Percaya, katakan amin. Yesus menyelamatkan engkau dari apa sih Pak, Bu, anak muda? Yesus menyelamatkan engkau dari banyak hal. Yesus menyelamatkan engkau dari segala dosamu. Harusnya Pak, yang di sana itu kita. Harusnya neraka bagian kita Pak. Harusnya segala kutuk itu bagian kita. Tapi syukur kepada Allah, kita punya Yesus, Allah yang setia, Allah yang mengasihimu. Jangan bilang kamu gak dikasihi. Kamu disayang Tuhan Pak, bu anak muda. Anak muda, kamu disayang Tuhan. Kalau dia gak sayang sama kamu, ngapain dia tinggalin surga dengan segala kemuliaan, kebesaran, kenyamanan untuk jadi manusia kita di bumi.
manusia itu terbatas loh. Bisa sakit secara fisik, sakit secara mental, bisa tertekan, bisa takut. Terbatas, kita terbatas Pak. Tapi dia rela tinggal di surga yang tak terbatas itu, jadi kita yang terbatas. Pertama agar dia dapat merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Agar dia dapat merasakan sakitmu, kelemahanmu, ketakutanmu. Alkitab bilang imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Agar hari ini engkau yang berdoa tengah malam, Tuhan saya takut. Yesus di surga akan bilang, saya tahu saya takut. Agar hari ini engkau yang berdoa sama Tuhan, Tuhan sakit banget, saya dihianatin. Di surga Yesus akan bilang, saya tahu saya dihianatin. Jadi sebuah kabar baik bahwa ada pengharapan untuk apa yang kau hadapi hari-hari ini. Yesus tahu yang kau hadapi hari ini Pak, anak muda. Yesus tahu. Yesus tahu kekurangan, Yesus tahu kelaparan, Yesus tahu dicobai, Yesus tahu dihianati, Yesus tahu rasanya sakit. Berikutnya pengharapan apa? Juru selamat atas apa? Juru selamat atas setiap dosa, kesalahan dan pelanggaranmu. Betul Pak, kita butuh juru selamat. Gak ada yang bisa bayar dosa kita selain Yesus. Mengapa? Darah tak bercacat, tak bernoda. Dia gak pernah buat dosa. Kita butuh Yesus untuk penyelamatan kita dari dosa-dosa kita Pak. Untuk bayar semua harga dosa kita. Maka dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Yesus mengampuni dosa kita Pak. Mengapa? Karena kita tahu Pak, Bu, kalau kita dosa itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata hamartia. Artinya orang yang kehilangan jati diri. Orang yang kehilangan sebuah missing the mark. Betul ya Pak, saat kita buat dosa, saat kita buat kesalahan, kita bingung mau ngapain. Ke gereja nggak layak. Mau buat dosa lagi malu. Tapi sadar kita udah buat salah. Yang ada cuma apa? Intimidasi dari iblis. Yang ada cuma bisikan kayak bilang, tuh kan jatuh lagi. Iblis gitu ya. Saat kita mau buat dosa, saat kita mau buat, belum berbuat nih, baru mau. Iblis akan bilang, udah gak apa-apa, lakuin aja. Kan gak ada yang tahu. Benar ya? Tapi saat kita udah jatuh dalam dosa, Iblis akan bilang, ngaco loh. Tuh kan, jatuh lagi. Dan saat kita mau berdoa, bertobat, Iblis akan bilang, ngapain doa? Lo kan abis ngapain, ketemu Tuhan ngapain, ngaca, lo tuh gak layak. Benar atau enggak? Anak muda, Bapak Ibu. Saat kita jatuh dalam dosa, kita takut ketemu Allah. Kita kehilangan jati diri kita. Kita diomong-ambingkan oleh apa yang iblis tabur dalam hati dan pikiran kita. Dan tugas Yesus menebus dosa pelanggaranmu agar engkau yang pertama gak masuk api neraka. Dan yang kedua agar engkau tahu, engkau dikasihi. Dan berikutnya agar engkau tahu, engkau gak kehilangan jati diri lagi. Engkau ini boleh jatuh, engkau ini boleh buat salah. Tapi setelah engkau berbalik kepada Tuhan, dia dapat pulihin saudara. Yang lalu bila berlalu, udah lewat Pak. Mari tutup tahun ini dengan sebuah perubahan hidup, pertobatan. Meninggalkan setiap pelanggaranmu dan berlari kepada Tuhan. Yang kedua, pesan apa yang dapat kita pelajari dari pertemuan gembala dengan malaikat? Yang kedua, yang terakhir adalah pesan bahwa janji Allah pasti digenapi. Kita buka Lukas 2, 16-20 dalam perikop yang sama. Saya bacakan bagi setiap kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, ini inti dari poinnya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sama-sama bilang saya semuanya. Semuanya. Semua yang mereka dengar sama setelah mereka lihat. Pak, Bu, Alkitab penuh dengan janji Pak atas hidup Bapak Ibu. Di para gembala kita belajar sebuah nubuatan, sebuah perkataan sukacita, sebuah kabar yang para malaikat katakan, dan saat para gembala itu
Dan pada saat saya membuktikan omongan itu, mereka ketemu Maria, Yusuf dan bayi Yesus. Mereka pun bersuka cita. Kenapa? Kenapa mereka dengar dari malaikat itu, kabar itu? Semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi. Gak ada yang miss, gak ada yang kurang, gak ada yang bohong, gak ada yang hoax kata orang zaman sekarang. Maksudnya apa omongan ini? Maksudnya gini Pak. Kalau malaikat aja yang diutus Yesus berjanji dan janjinya gak ada yang miss, gak ada yang bolong, gak ada yang hoax. Apalagi janji Tuhan dalam hidup setiap kita Pak. Alkitab berjanji engkau diberkati berkelimpahan. Alkitab berjanji oleh bilu-bilunya engkau disembuhkan. Alkitab berjanji damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hidupmu. Alkitab berjanji walaupun Yesus gak di bumi lagi, dia memberikan engkau penolong. Namanya Roh Kudus, agar engkau gak sendirian dalam hidup ini. Banyak janji Pak di Alkitab dalam hidup kita. Dan kadang, karena sebuah keadaan, sebuah masalah, sebuah situasi yang gak menyenangkan, engkau bilang, Tuhan gak ada. Sebuah janji Alkitab bohong. Buat apa saya gereja? Buat apa saya menyembah Tuhan? Buat apa saya baca Alkitab? Buat apa saya pelayanan? Yesus saya gak pelihara saya. Tenang Pak, tenang. Engkau punya Allah yang baik, gembala yang baik. Engkau punya Allah yang setia. Dia pasti mengenapi setiap janji dalam hidup kita. Tunggu Pak, tunggu. Tunggu tanggal mainnya Pak. Tunggu waktunya Tuhan. Saya tutup dengan ayat Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita sama siapa sih Pak? Sama Yesus. Sama Yesus. Sama Allah yang berjanji yang tak pernah ingkar. Berikutnya, sebab ia itu menggambarkan Allah itu sendiri, Yesus. Yang menjanjikannya setia. Dia yang janji Pak, dia pelihara kau di tahun yang baru. Dia pasti setia menggenapinya. Dia yang berjanji Pak, sampai masa tuamu aku tetap dia mengedok engkau. Dia pasti menepati janjinya. Dia yang berjanji Pak, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku pegang tangan kanan, engkau dengan tangan kananku yang beri kemenangan. Jangan takut, dia pasti genapi Pak. Momen Natal ini, biar mujizatnya ada atasmu. Biar anugerahnya tercurah berlimpah hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Di momen Natal ini, di tanggal 25 Desember momen Natal, masih ada 6 hari bagi Yesus untuk dapat bekerja luar biasa dalam hidupmu. Masih ada waktu bagi Yesus untuk putar balikin semua vonis, semua perkataan manusia, semua yang menutup mustahil. Dan jangan takut, 2024 engkau disertai Tuhan. Tuhan setia topa engkau. Lebih lagi, 2025 penyertaannya, anugerahnya enggak berkurang sedikit pun, bahkan dicurahkan even more, berlimpah-limpah atas hidup setiap kita. Pasal setiap kita untuk teduhkan hati kita, katakan dia sungguh indah, dia Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku
ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Di Natal ini kami menyadari bahwa kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang rela tinggalkan surga mencari setiap kami. Allah yang rela naik kayu salib ganti setiap kami, agar kami hari ini tidak hidup menanggung setiap kesalahan pelanggaran kami. Agar hari ini kami tidak hidup dalam kutuk, dalam kehakiman. Agar kami hari ini boleh layak hidup menerima segala yang terbaik di kerajaan surga. Di momen Natal ini agar kami menyadari bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Agar dengan kami menyadari bahwa Natal bukan hanya bicara tentang mujizat, bukan hanya bicara tentang kami meminta saudara Tuhan, tapi di momen Natal ini agar kami berdoa, kami rindu agar kami memberikan kado yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami yang sungguh-sungguh haus dan lapar, yang sangat mengasihi-Mu Tuhan. Berkenal setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, pelihara kami. Kiranya anugerah-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal setiap kita. Dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.